Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini di pembelajaran akidah akhlak, materi kita adalah tentang aku percaya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan, kalian mampu menjelaskan, menyebutkan, mengidentifikasi, dan juga menyajikan contoh yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Serta kalian juga dapat mencari informasi lanjutan, baik membaca sumber lain maupun mengamati keadaan sekitar terkait materi pembelajaran akidah akhlak hari ini. Peta konsep hari ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kita akan mengenal kitab-kitab Allah dan juga bagaimana meyakini kitab-kitab Allah. Tahukah kamu bahwa sebelum kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasulnya? Iya, betul sekali. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Mari kita simak penjelasannya. Perhatikan gambar berikut. Adakah di antara kalian yang pernah melihat salah satu dari kitab yang di bawah ini? Kitab mana yang sudah kalian pernah lihat? Kita akan bahas satu persatu. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab suci Al-Quran. Yang pertama ada kitab suci Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab suci Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat juga menjelaskan perintah tentang kabar gembira atas datangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat yang ada saat ini dijadikan pedoman dan dasar bagi agama Yahudi. Yang kedua ada kitab suci Zabur. Kitab suci Zabur artinya tuliskan. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi tentang masalah fatwa-fatwa, beberapa zikir, pengajaran, dan juga hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Yang ketiga ada kitab suci Injil. Kitab suci Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan yang keempat inilah kitab suci Al-Quran yang artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, juga ibadah, tentang penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Kitab Al-Quran ini juga merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran juga merupakan petunjuk abadi dan petunjuk hukum bagi penganut agama Islam. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW menyempurnakan dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Kitab Al-Quran sejak dulu, kini, dan yang akan datang menjadi petunjuk abadi dan pedoman hukum bagi penganut agama Islam.
Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah diantaranya adalah yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Lalu, apa saja hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya karena kita tahu hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Dan yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya.